Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam refleksi malam Natal keluarga saat ini. Saya Pendeta Taruk Bandi menyapa dan berdoa untuk Anda semua. Semoga kasih Allah, kasih Anak dan kasih Roh Kudus senantiasa menopang seluruh keberadaan hidup kita di tengah-tengah keluarga. Tetaplah semangat saudara-saudara, jaga kesehatan Anda dan keluarga Anda dengan mentaati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ingatlah saudara-saudara bahwa ketaatan kita pada protokol kesehatan adalah bukti nyata kepedulian kita kepada sesama. Rajinlah berdoa saudara-saudara, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tema renungan kita saat ini adalah keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Berangkat dari 3 bacaan, yaitu Yesaya 62, 6-12, Titus pasal 2, ayat 11-15, Lukas pasal 2, ayat 1-20. Saudara-saudara, melalui tema renungan ini sebenarnya mau mengajarkan, mau menasihati kepada kita semua bahwa keselamatan yang nyata dan sempurna dalam peristiwa Natal adalah dimulai dari sebuah keluarga kecil, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Saudara-saudara, keluarga Yusuf dan Maria menjadi contoh bahwa mereka tetap sabar dalam kesulitan. Seperti ketika Maria harus melahirkan di sebuah kandang domba. Saudara-saudara, rupa-rupanya kesabaran adalah sikap yang sangat terpuji dalam peristiwa Natal. Karena itu, janganlah sampai kesabaran itu luntur atau hilang dalam momen Natal di tahun ini. Saudara-saudara, ketulusan Yusuf juga adalah bukti tentang bagaimana kesabaran itu dibuahkan, bagaimana kesabaran itu diwujudkan sekaligus dinikmati. Sehingga berangkat dari keluarga kecil inilah keselamatan itu membuat semua orang dapat menerima keselamatan. Jadi saudara-saudara, dari keluarga kecil itulah akhirnya keselamatan itu tersebar kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran gembala yang menceritakan tentang kejadian yang luar biasa yang mereka alami menjadi bukti bahwa keselamatan sungguh-sungguh telah nyata dan berawal dari sebuah keluarga kecil, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Saudara-saudara, itulah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan hubungannya dengan manusia yang telah rusak karena dosa dan menyelamatkan manusia yang seharusnya binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan itu juga telah terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Karena itulah kita terpanggil untuk menikmatinya dalam terang cinta kasih Tuhan. Kemudian saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya ialah apa respon kita, apa sikap kita sekeluarga terhadap keselamatan yang telah nyata di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah situasi dan kondisi kita saat ini. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa yang tak kalah pentingnya ialah apa respon kita, apa sikap kita sekeluarga terhadap keselamatan yang sudah nyata di tengah-tengah keluarga kita dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Dan menurut saya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setidak-tidaknya ada 3 hal, ada 3 perkara yang harus kita buat sebagai respon, sebagai sikap kita terhadap keselamatan yang Allah telah nyatakan di tengah keluarga kita masing-masing. Apa itu? 1, kita terpanggil untuk memelihara perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita terpanggil untuk menjaga perkara itu. Dan yang ketiga ialah kita terpanggil untuk mengembangkan perkara itu. Jadi saudara-saudara, ada 3 perkara yang harus kita buat sebagai respon kita, sebagai sikap kita terhadap keselamatan yang Allah telah nyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Yaitu kita harus memelihara ini. Kita harus menjaganya dan kita harus mengembangkannya. Nah, saudara-saudara, seperti apakah itu yang disebut dengan memelihara keselamatan yang telah Allah nyatakan di tengah-tengah keluarga kita?
seperti apakah itu menjaganya, seperti apakah itu mengembangkannya. Saya menganalogikannya dengan ketika kita memiliki sebidang kebun. Jikalau kebun itu tidak pernah dipelihara, saudara-saudara, apa yang Anda harapkan dari kebun itu jikalau kebun itu tidak pernah dipelihara? Begitu juga dengan keluarga kita. Kalau keluarga kita itu tidak pernah dipelihara, keluarga itu pasti tidak akan bisa berbuah. Kalau keluarga itu tidak pernah dipelihara dengan firman Tuhan, tidak pernah dipelihara dengan takut akan Tuhan, keluarga itu tidak akan bisa berbuah. Demikian juga saudara-saudara dengan menjaga, bahwa ini dianalogikan seperti kalau kita memiliki sebidang kebun. Kebun itu kalau tidak pernah dijaga, saudara-saudara, tidak dipagar, tidak ditahu mana batasnya, maka kebun itu sembarang binatang bisa masuk. Masuklah kambing, sapi, kerbau, habis tanaman itu dimakan. Begitu juga dengan keluarga kita. Ketika keselamatan itu sudah menjadi milik keluarga dan dia tidak pernah dijaga, maka apa yang bisa kita harapkan dari itu? Demikianlah saudara-saudara, menjaganya itu juga harus ada dua. Menjaganya secara intern dan menjaganya secara ekstern. Menjaganya secara intern ialah antar sesama anggota keluarga. Kita dinasihati dalam momentum Natal ini untuk melihat bahwa kebersamaan itu adalah salah satu nilai. Kesabaran itu adalah salah satu nilai yang harus hidup dan dipupuk di tengah-tengah momentum Natal. Kita diajak untuk saling menghargai dan saling menghormati, saling mengasihi antara anggota keluarga. Dan jangan pernah berbuat untuk menyakiti anggota keluarga. Jangan pernah bertindak sehingga membuat salah seorang anggota keluarga itu tersakiti. Itu kehilangan momentum namanya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ialah mengembangkan perkara ini. Yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara, ialah hendaklah keluarga kita yang telah menerima keselamatan itu menjadi titik awal untuk mengabarkan lebih luas lagi tentang keselamatan yang ada dan melalui Yesus Kristus itu. Di tengah-tengah komunitas di mana kita hadir, di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana keluarga kita berada, seharusnya keluarga itu menjadi alat untuk pengembangan selanjutnya. Itulah sebabnya saudara-saudara di Natal keluarga ini, kiranya ini menjadi renungan kita yang lebih baik lagi. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.